Allah SWT. Agar apa? Agar disebut sebagai nikmat. Karena semuanya itu, ya, hal tersebut kalau Allah tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang kita punya maka belum bisa disebut sebagai nikmat. Jadi maksimalkan, ya, semua yang kita punya sekarang, ya, fasilitas apapun itu yang Allah kasih kepada kita, maka sejatinya itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Ya. Maksudnya apa? Hak pakai ini dipakai di jalan Allah. Ya. Bukan hak milik, bukan punya kita. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah selalu pada uswatul hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayat kakak yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana kita harus paham, ya, esensi Allah, bahwasanya Allah tuh senantiasa bersama kita. Yakin nggak kalau Allah tuh senantiasa bersama kita? Yakin dari mana? Nah, yakin dari mana? Walaupun kita lagi dalam keadaan terpuruk nih, ya kan? Lagi dalam keadaan yang susahnya, masih yakin nggak kalau Allah bersama kita? Benar. Benar nih. Oke. Kita coba buka Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Bisa di-share. Nah, At-Taubah ayat ke-40. Nah, coba langsung artinya aja. Panjang ini. Langsung artinya. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke-40 surat At-Taubah yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang kafir Quraisy yang musyrikin Mekah pada saat itu mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, la tahzan, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, yaitu para malaikat Allah. Dan Allah menjadikan seruan orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat mudah kata kawan-kawan semua, kalau kita lihat asbabun nuzul gitu dari ayat ini, jadi la tahzan innallaha ma'ana itu perkataannya Rasulullah SAW. Ketika apa? Ketika terjadi waktu itu perang Tabuk, Rasulullah SAW berdua bersama Abu Bakar, ya, diburu, dikejar oleh kaum kafir Quraisy, bala tentara kaum kafir Quraisy pada saat itu. Maka tiba sampai ketika diburu, ketika dikejar layaknya bagaikan buronan, gitu. Maka ada sebuah buah ketika dalam perjalanannya sedang diburu. Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ngumpet ke dalam gua, ya kan? Dalam ayat ngumpet di dalam gua, panik dong, ya kan? Cuma berdua, terus terjebak di dalam gua. Tahu sendiri gua gimana keadaannya, ya kan? Gelap gulita, mungkin di dalamnya banyak laba, banyak ular, benar kan? Ya kan? Terus di luar banyak musuh ngepung, ya kan? Kira-kira gimana tuh perasaan kita kalau kita ada di posisi Abu Bakar? Cemas, udah bukan pasif cemas lagi tuh, pasif matian gitu. Iya, di luar pakai panah, pakai pedang, pakai tombak, semuanya, ya kan, pakai kuda, udah siap untuk membunuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu. Maka Abu Bakar cemas, ya kan? Abu Bakar cemas. Kalau bahasa mungkin, ya Rasulullah gimana nih? Mati kita nih.
Gimana nih? Mati lagi dan dikit lagi nih. Mereka udah di luar mengampuni kita. Maka Rasulullah SAW ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan sahabatnya Abu Bakar dengan kalimat ini, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah khawatir karena selalu ya senantiasa innallah, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Sedang sesulit apapun kondisi kita, sedang susah apapun kondisi kita, sedang terpuruk apapun, sedang terpuruk bagaimanapun posisi kita, keadaan kita, maka yakinilah innallah ma, sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama kita. Maka kita ambil kesimpulan, sekelas Abu Bakar pun yang merasakan ketakutan. Al-Khawf itu kan ketakutan. Salah satu dari bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Coba buka lagi 155 Al-Baqarah. Kalau di-share guys. Ketakutan adalah salah satu bentuk dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan pasti kita akan alami ujian itu gitu. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Nah, ini ketakutan yang dialami oleh Abu Bakar. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsin, ya, wa naqsin, ya, jiwa minal amwal, kekurangan harta, jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan. Artinya apa? Kalau kita ambil kesimpulan, pasti semuanya kita akan diuji nih benar-benar. Ya kan salah satu dengan ketakutan. Ya kan? Dengan ketakutan. Kayaknya seperti Abu Bakar, mau mati dibunuh, takut. Tapi Allah yakin, Rasulullah SAW yakinkan di situ, jangan takut gitu. Innallaha ma'ana. Pahami ya, bahwasanya Allah akan senantiasa bersama kita selagi kita terus berpegang teguh dengan nilai-nilai keimanan. Selagi kita terus berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan. Karena pasti Allah akan tolong. Pasti Allah akan kasih jalan, pasti Allah akan kasih solusi. Maka sama tadi di ayat 40 atau bahkan tadi, sehingga pada saat itu ketika Rasul berkata demikian kepada Abu Bakar, la tahzanillahu innallaha ma'ana, langsung Abu Bakar ketika sadar, oh iya, kita punya Allah, ya kan? Sadar kita punya Allah, kita pasti tolong Allah, imannya langsung naik lagi, langsung tidak gelisah lagi. Maka pada saat itu langsung kan di ayat itu tadi, Allah mengirimkan bala tentaranya berupa malaikat untuk menolong Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Nah, jadi itu ya, esensinya apa? Kita harus yakinnya Allah terus bersama kita. Allah pasti akan tolong kita sesulit apapun keadaan kita. Ya. Setidak masuk akal apapun kondisi kita. Setidak masuk akal apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya Allah tidak akan memberikan ujian kecuali dengan kesanggupan seorang hamba itu, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Seberat apapun ujian yang sedang kita alami sekarang, Ibu dan Bapak, teman-teman semua, sesulit apapun, sebesar apapun masalahnya, ya kan? Ujiannya, cobaannya, maka pasti itu kita yang mampu artinya, ya kan? Kita yang mampu. Allah yakinkan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali dengan sesuai kesanggupan orang tersebut. Jadi artinya seperti apapun, udah memang kita yang sanggup gitu. Belum tentu kita orang lain sanggup gitu. Aku ingin tinggal ini, cobalah aku dulu hidup zaman Rasul, zaman sahabat, dikira sanggup gitu. Allah takdirkan kita hidup dan akhir zaman karena mungkin kita nggak sanggup hidup bareng Nabi, ya kan? Sanggup kita dikepung sama orang kafir layaknya Abu Bakar, ya kan? Mau dibunuh, diburu, ya kan? Mengalami perang dan seterusnya. Sanggup. Jadi Allah tuh akan berikan itu semua sesuai dengan kesanggupannya, kesanggupan kita. Ujian yang Allah kasih ke kita itu sesuai dengan kapasitas kita. Ya udah terima, terima. Nah, yang salah dari kita, kebanyakan dari kita, ketika kita mendapati ujian, maka yang kita lakukan apa? Kita down, ya kan? Kita insecure, kita kena mental bahasanya, ya kan? Kita bersedih, kita malah berpaling dari Allah. Nah, itu salahnya kita gitu. Karena kita nggak yakin, innallaha ma'ana itu kita nggak yakin. Nah, ini yang harus jadi evaluasi untuk diri kita, ya benar-benar. Pahami bahwasanya Allah selalu senantiasa bersama kita.
Jangan pernah berpaling sedikit pun dengan kondisi kita yang terpuruk bagaimanapun. Jangan pernah berpaling dari Allah. Harusnya kita lakukan apa? Wasta'inu bisabri wassalam. Jalani semua ujian itu dengan sabar dan sholat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seharusnya. Ya kan? Itu seharusnya. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, bahkan ujian yang Allah berikan kepada kita tuh belum seberapa dibandingkan dengan para nabi dan rasul, ya kan? 214 Al-Baqarah. Tuh di-share lagi. Ya. Am hasibutum an tadkhulul jannah. Jadi saya itu kalau baca ayat ini tuh berasa kayak digamparin. Kayak digamparin gitu, ketampar. Am hasibutum an tadkhulul jannah. Kata Allah, Allah tuh kayak bilang, kayak pokoknya kayak nyindir gitu lah. Ya kan? Jai. Siapa lagi Ren? Riz, ya kan? Gogi, Paris, Daris, ya kan? Kalian semua lah pokoknya. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian seberat orang-orang terdahulu. Seperti para nabi dan rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya kan? Nah, terus kita merasa masuk surga, mau masuk surga gitu. Kadang kan kita gitu, ya Allah, berat kali lah ujian ya Allah. Ya Allah, mau mati aja lah rasanya ya Allah. Aku gak kuat, gantung diri aja lah ya Allah. Ada yang begitu? Ada. Buktinya banyak kasusnya ya. Ya kan? Berantem sama pasangannya, terus punya utang misal, ya kan, alhamdulillah. Terus masalah apapun itu, apa? Putus asa, akhirnya gantung diri. Bahkan di dekat rumah saya itu, Bu, di Parung, di Jabon, banyak kasusnya itu yang bunuh diri itu. Karena punya masalah lagi. Dikasih ujian sama Allah, terus dia putus asa, dia nggak yakin bahwasanya innallaha ma'ana, kurang keyakinan dia, akhirnya bunuh diri. Padahal belum seberapa. Itu jelas tadi 155. Walana belum bisyai'in. Bisyai'in itu dengan sedikit. Ujian yang Allah kasih ke kita itu cuma sedikit dibandingkan ujian para nabi dan rasul dulu. Ya enggak? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka diuji dari yang terkecil, sedang sampai yang terberat, sampai mengguncangkan keimanan mereka. Kebayang enggak? Sahabat loh, hidupnya sama nabi, di samping nabi, masih goyah keimanannya. Begitu. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai mereka berkata sama Rasul, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan ya Allah tolong kita nih? Tuh kan, hidup di samping Nabi loh, ya kan? Tapi masih goyah gimana nih? Mata sampai berkata, ya Allah, mata nasrullah ya Rasul, kapan ya Allah tolong kita? Ala inna nasrullahi qarib, maka ketahuilah pertolongan Allah itu akan selalu dekat kepada orang-orang yang beriman, pada kita hamba-hambanya. Nah, ini yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Jangan sampai kita down, jangan sampai kita putus asa ketika kita mendapati sebuah ujian apapun itu bentuknya. Ya, harus kita lewati itu dengan pede, dengan percaya diri, karena kita sembuh dan pasti Allah akan kasih solusinya, gitu ya kan? Pasti Allah akan kasih solusinya. Bahkan kalau kita tadi kita diuji ya kan, maka ya udah ikutin aja maunya Allah gitu, perintah Allah. Lagi sulit, disuruh bangun tahajud untuk sholat ya kan, sebagai ibadah tambahan padamu supaya selesai masalahnya. Ya udah jalanin aja gitu, jangan malah ini apaan sih ya kan, Allah kok banyak masalah kita malah disuruh tahajud ya kan. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan, supaya kelar masalah kita gitu loh. Karena sesungguhnya kata Allah kan gitu, nafilatan lak asa ayyab'asaka, asa ayyab'asaka, sesungguhnya ibadah yang kamu lakukan untuk mendekatkan diri kepadamu itu untukmu gitu loh. Tahajudmu itu untuk kita gitu loh. Tahajud kita tuh untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Benar nggak? Sholat kita tuh, puasa kita, sedekah kita tuh jadi bukan untuk Allah, untuk kita sendiri gitu loh. Ya kan? Makanya nafilatan asa ayyab'asaka, sesungguhnya itu untukmu kata Allah. Tahajud kita tuh bukan untuk Allah, untuk kita. Kan kita yang nanti yang menerima hikmahnya, manfaatnya ya kan, dari kita melaksanakan ibadah itu. Sebejat-bejatnya kita, sebrengsek-brengseknya kita ya kan, sebajingan-bajingannya kita, setidak sedurhaka-durhakanya kita sama Allah, nggak mau ibadah,
maka sedikit pun itu tidak akan mengurangi kebesarannya Allah. Sedikit pun itu tidak pernah mengurangi kemuliaannya Allah. Sedikit pun itu tidak akan mengurangi ya kebesaran, kemuliaan ya, dan keagungannya Allah. Karena untuk kita gitu. Kita yang untung. Nah, sebaliknya kalau kita nggak mendekatkan diri pada Allah, kita ya rugi, ya kan? Kita yang rugi, kawan-kawan, teman-teman. Jadi ya udah laksanain. Walaupun ya nggak masuk akal gitu kan. Ini kita lagi enak seharusnya kan kemarin kata Ebemin kan. Waktu tahajud itu waktu yang ogah diganggu kita untuk tidur ya kan. Tapi Allah paksa bangun gitu ya kan. Sebagai tambahan supaya kelar masalah kita. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, ya kan, amalan penghuni surga itu dia senantiasa berinfak di waktu lapang dan sempit ya. Di waktu sempit, di waktu lagi sulit malah Allah suruh sedekah. Ya udah jalanin aja gitu. Walaupun nggak masuk akal ya, walaupun nggak masuk akal. Sama kayak nabi-nabi terdahulu sama ujiannya gitu. Ya kan bahkan lebih berat yang saya bilang. Sekelas Nabi Ibrahim kemarin tuh udah 5 hari kita lewat Idul Adha. 80 tahun mendambakan kelahiran buah hatinya Nabi Ismail. Baru lahir setelah menunggu 80 tahun. Sampai-sampai doa di surat As-Saffat surat 37 dari ayat 100 kisahnya. Rabbi habli minas sholihin sampai Allah lahirkan sampai ayat ke-103 dan seterusnya. Kalau dibaca itu kalau tadabbur itu wah itu Masya Allah. Ya. Rabbi habli minas sholihin 80 tahun doa kayak gitu. Baru Allah kasih anak lagi. Dan ketika lahir belum seminggu, belum mungkin di bahasa kita mungkin belum disunah, belum diikatkan dan seterusnya. Udah Allah kasih lagi ujian. Disuruh hijrah ke Yerusalem. Suruh ketemu istri pertamanya. Wah enggak, baru lahir nih. Kita mendambakan anak kita, ya kan udah sekian lama lahir, terus kita disuruh tinggalin. Wah enggak, gimana rasanya itu? Gimana kita tuh? Goyahnya hati kita. Tapi kalau kita beriman, seharusnya kita yakin. Kan selalu ada hikmahnya. Innallaha ma'ana. Udah nggak usah. Bahkan kalau kemarin tuh Ustadz Ismu Yahya ya kan, Ustadz Naufal yang pernah sini tau. Ya itu kan anaknya baru 2 hari kan. Baru 2 hari disuruh dakwah ke Bogor. Ditinggal anaknya baru lagi 2 hari. Karena paham dia itu. Udah ini pasti ada hikmahnya. Gitu. Disuruh dakwah. Sama disuruh hijrah ke Yerusalem seorang diri. Ditinggal anaknya di Mekah di padang pasir yang tandus, Siti Hajar, ya kan, sama anaknya Nabi Ismail yang bayi baru lahir. Terus ketemu lagi kapan? Ketika udah 6-7 tahun diriwayatkan, dijelaskan oleh ulama. Baru ketemu lagi tuh, disuruh balik lagi ke anaknya Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar. Udah balik, ketemu, kan udah gede. Umur 6 tahun, 7 tahun tuh seperti mana? Ukuran TK lah, SD ya, SD kelas 1, masuk SD. Nah, udah kan, akhirnya apa? Nabi Ibrahim itu seneng kan, bertemu lagi. Oke, sepakat cepiki. Belum seminggu lagi, ya kan? Belum berjalan lama lagi, rasa kasih sayang itu bersemi sama anaknya dan istrinya. Allah kasih lagi ujian, apa? Disembelih. Yang dikecil. Kecil. Nggak ngerti rasanya. Disuruh sembelih. Ya, dikasih wahyu dari mimpinya Nabi Ibrahim, disuruh sembelih. Sampai-sampai apa guys? Ya udah, ketika bangun, ya rasa seorang bapak gimana sih ya kan? Pasti gelisah, sedih. Ya udah, tapi karena ini perintah dari Allah, walaupun nggak masuk akal, ya kan? Ya udah bilang ke anaknya, ya Ismail, aku mendapati wahyu dari Allah, dari Rabbku, ya kan? Maksudnya untuk menyembelihmu, ya kan? Allah menyuruh aku untuk menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail? Umur 6-7 tahun loh, ya kan? Tapi udah terdidik segitu keyakinannya tauhidnya kepada Allah. Apa jawabannya? Ya abad gitu kan. Wahai ayahku bahasa kitanya. Kalaulah memang ini datang perintah ini dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kita, maka aku ikhlas dan aku ridho, wahai ayahku. Masya. Nah, ini satu hikmah juga ya. Buat antum-antum nanti kita akan berkeluarga, benar? Tapi pilihlah pasangan. Pilihlah pasangan ya kan yang memang karena agamanya itu ya Masya Allah gitu ya kan. Artinya apa? Dekat sama Allah. Mampu kalau yang ikhwan ya pastikan antum mampu jadi madrasah ula untuk anak-anak nanti ya kan. Pastikan.
Beneran ini. Itu hikmahnya kan. Banyak anak 6-7 tahun udah bisa begitu, udah segitu gimana gitu. Karena didikan emaknya kan udah pasti. Benar nggak? Benar dong. Ya nggak? Tauhidnya begitu. Didikan emaknya Siti Hajar. Ya. Sama gantung harus punya itu. Antum harus punya itu. Supaya ya benar-benar keluarga dikelilingi, adil, dinaungi oleh nilai-nilai keimanan. Ya kan? Ya udah, akhirnya udah disembelih kan. Sampai-sampai tiba Allah ganti dengan seekor kambing apa domba? Hah? Nah itu hikmah. Padahal secintanya itu Nabi Ibrahim itu sama Ismail, anaknya, anak pertamanya itu kan baru lahir disuruh tinggalin, terus pas ketemu disuruh sembelih. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal minta Allah ini, walaupun nggak masuk akal, tapi kalau kita lihatnya pakai logika keimanan, ya udah jalani. Hadapi itu dengan keyakinan bahwasanya pasti akan ada hikmah. Ya tadi kita lagi sulit disuruh tahajud, ya udah jalanin aja, paksain bangun walaupun ngantuk ya, ngantuk lah, lagi antuk santunya ya, betul kita kan, ngantuk paling mungkin cepet jam 11 tidur ya, terus suruh bangun di sepertiga malam, berat tapi jalan-jalan nih, dia ada tengah ngantuk, udah paksain, ya ada itu perintah Allah memang. Walaupun nggak masuk akal, selalu dibenturkan dengan yang kita selalu dibenturkan dengan nafsu kita gitu loh, nafsu untuk tidur. Ini lagi sulit padahal loh, lagi butuh uang, tapi kok disuruh sedekah? Ya udah jalan aja. Karena Abi Andika juga gitu, benar nggak? Ketika dililit hutang guru kita Abi Andika 2 M, nggak tanggung utangnya 2 M, tapi karena dia paham alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit terus bersedekah, Allah tolong akhirnya kan sampai sekarang jadi seorang miliarder, ingat. Nah itu janji Allah, walaupun nggak masuk akal kalau kita jalan dengan penuh keimanan, dengan kacamata keimanan, bukan kacamata manusia, bukan logika manusia, tapi logika keimanan, pasti nanti Allah akan tolong. Begitu. Setiap kita tuh, yang kemarin tuh, ya kan kajian Potra, setiap kita tuh Ibrahim, dan kita mempunyai Ismail kita masing-masing. Apa itu Ismail kita? Itu hal yang kita cintai, yang kita erat, yang kita peluk seerat-eratnya. Mungkin jabatan kita, ya kan? Harta kita, anak-anak kita, status sosial, dan seterusnya. Maka itu Ismail gitu. Jadi ketika, kalau kita paham ya esensinya, itu seketika sewaktu-waktu nanti Allah ambil Ismail kita, sebagaimana Nabi Ibrahim, ya udah, terima aja gitu loh. Ya kan? Karena di hikmahnya itu, Allah tuh bukan ingin menyembelih Ismailnya, bukan ingin membunuh Ismailnya gitu kan. Tapi Allah ingin membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail gitu loh. Ya kan? Jadi jangan pernah kita merasa semuanya itu tadi milik, ya, pakai semuanya. Sewaktu-waktu pasti Allah akan mengambil. Maka wabashir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia yakin bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah pasti, iyalah pasti ya Allah, Engkau akan ambil ya semuanya ini, dan pasti semua kita akan kembali kepada Allah. Bahkan diri kita sendiri pun akan kembali kepada Allah. Nah ini yang harus kita pahami ya Kakak. Jadi paham ya, walaupun seberat apapun ujiannya, kalau kita lihat pakai kacamata keimanan dan setelah kita yakin bahwasanya innallaha ma'ana, udah kita nggak akan ada yang namanya putus asa, kita nggak ada akan yang namanya bunuh diri, kita nggak akan ada yang namanya insecure, surrender, akhirnya bunuh diri ya kan, kita nggak ada akan yang ada namanya itu ya mencuri lah, terus berkhianat seterusnya dan seterusnya, curang dan seterusnya dan seterusnya, apa? Karena kita yakin bahwasanya innallaha ma'ana, pasti Allah akan tolong. Tinggal kitanya nih, mau nggak terus istiqomah dengan nilai-nilai keimanan walaupun dalam keadaan terpuruk gitu ya. Begitu ayat benar kata. Jadi semoga bisa diambil hikmahnya. Kita semua ini akan kembali kepada Allah ya kan. Pahami nilai-nilainya, poin-poinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita
terus bersama gitu ya, terus bersama, karena istiqomah tuh nggak gampang kan ya. Istiqomah tuh nggak gampang. Istiqomah itu sulit. Makanya ada perkataan para ulama tuh satu istiqomah ya. Satu ibadah yang kita lakukan secara istiqomah, maka itu lebih baik dari seribu karomah. Pahala jauh lebih besar kalau kita istiqomah. Jadi yuk saling mengingatkan ya. Antum kita selama santri jangan biarkan gitu ya. Apa namanya? Jangan biarkan teman antum lalai, jangan biarkan teman antum tertinggal, jangan biarkan teman antum iya gelisah sendiri. Ajak terus. Saling mengingati dalam kebaikan, saling mengingati dalam kesabaran. Gak apa-apa antum ingetinnya pedes juga, gak apa-apa gitu loh. Ya kan? Gak apa-apa gitu. Antum bangunin, ya kan, bangunin teman sama antum, nggak apa-apa, siram aja pakai air kalau masuk saya bangunin, serius. Nah itu bentuk kita saling wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, supaya sama bareng-bareng kita istiqomah gitu loh, ya kan. Sedih nggak tuh kalau ada di antara kita nanti yang masuk neraka, sedih nggak? Nauzubillah. Jadi yuk saling mati dalam baik, baik kita bisa istiqomah bareng, kan enak kalau kita masuk bareng, masuk surga bareng-bareng ya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja Ibu Nafkah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika benar datang dari Allah. Jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi yang penuh dengan kekurangan. Makhluk dhaif, saya mohon ampun kepada Allah dan saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum min nafsi wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Jika ada benar datang dari Allah ya. Sekecil sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil dagingnya, buang hurufnya. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf Ibnu Fathah. Faqad haza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.